Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Waalaikumsalam. baiklah saya di sini akan mempresentasikan PPT dari kelompok 3 dengan mata kuliah fisiologi dengan tugas makalah materi tentang wanita dan olahraga. Di sini di kelompok 3 dengan saya Dea Ramadini dan teman saya Julian Saputra. Perbedaan pria dan wanita. Perbedaan wanita dan pria dapat dilihat dari berbagai aspek yang mendukung kegiatan mereka beraktivitas setiap hari, yang salah satunya adalah dari aspek biologis. Ada aspek biologis yang berbeda antara pria dan wanita, yakni perbedaan lemak, distribusi lemak, tubuh, perbedaan iklim, dan perbedaan fungsi lemak. Menurut perbedaan lemak, yaitu menurut medicine.com, kadar normal kandungan lemak tubuh pada wanita adalah 25%, akan tetapi pada pria hanyalah 15%. Hal ini sebagian besar terjadi karena proses hormon alami, misalnya hormon seks wanita atau estrogen. Meskipun dapat membantu proses alami tubuh dan mengonversi lemak menjadi energi, tapi hormon tersebut juga dapat meningkatkan kapasitas tubuh untuk menyimpan lemak. Studi ilmiah telah mempromosikan metode yang paling efektif untuk mengurangi penumpukan lemak adalah hanya dengan berolahraga atau berlatih. Distribusi lemak, yaitu menurut Marsh Perry, seorang ahli kebugaran dan pendiri Build-Land, wanita dapat menyimpan sedikit lemak di daerah perut. Mereka dapat menyimpan lebih pada paha dan otot tricep. Hal ini sangat berbeda pada pria. Sebenarnya memiliki kecenderungan genetik yang lebih tinggi untuk menyimpan lemak di perut mereka. Dan perbedaan iklim, yaitu menurut Human Kinetics, wanita yang tinggal di iklim hangat alami seperti Afrika, sentralisasi kandungan lemaknya dalam tubuh berada di bagian bokong, sedangkan penduduk asli Mediterania biasanya menumpuk pada jaringan lemak di pinggul. Dan pada bagi wanita Asia tertentu sentralisasinya kandungan lemak dalam tubuh berada di bagian pusar. Metode tubuh mendistribusikan lemak lebih seimbang bagi orang yang berada di daerah beriklim dingin, yang dapat membantu mempertahankan suhu tubuh internal yang diatur selama cuaca musim dingin yang keras. Perbedaan fungsi lemak, yaitu menurut sejarah kesehatan, lemak memberikan jaring pengaman internal tubuh kita mendapatkan kelangkaan pangan dan juga berfungsi untuk membantu wanita pada saat kelahiran. Semua orang sehat secara alami menyimpan lemak untuk membantu proses normal dalam tubuh kita. Adapun perbedaan antara wanita dan pria dari segi antrometrinya seperti hasil penelitian dilakukan oleh Mirtati de Artaria disimpulkan bahwa ada 3 hal yang berpengaruh pada hasil ukuran tubuh manusia, yaitu di mana saat mulai terjadi akselerasi pertumbuhan, besarnya akselerasi pertumbuhan, dan kapan pertumbuhan itu berakhir. Pada perempuan, akselerasi pertumbuhan terjadi lebih dahulu daripada laki-laki, dan akselerasi itu tidak dapat terlalu besar pada perempuan dibandingkan dengan akselerasi pertumbuhan laki-laki. Lalu berhentinya pertumbuhan badan perempuan pun lebih cepat. Akibatnya,
Perempuan secara umum lebih kecil daripada laki-laki. Silakan pada Saudara Julian. Isu gender dalam olahraga. Kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. John M. Exlos dan Hasan Sadli 1983 halaman 256 secara umum pengertian gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Gender merupakan sebuah hal yang tumbuh di dalam masyarakat untuk membedakan perempuan dengan laki-laki, baik dari segi sifat maupun tingkah laku. Olahraga merupakan sebuah kegiatan fisik yang sistematis dan teratur yang dilakukan manusia untuk meningkatkan kebugaran jasmaninya, serta untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Semua manusia dapat melakukan aktivitas olahraga baik perempuan maupun laki-laki. Tidak ada perbedaan gender di dalam olahraga karena semua orang boleh berolahraga dengan kemauan yang dimiliki serta kebutuhan hidup yang menuntut manusia untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuhnya. Di dalam olahraga sendiri, gender hanya digunakan untuk mengelompokkan perempuan dan laki-laki di golongan pertandingan yang berbeda seperti halnya sepak bola putri dan sepak bola putra yang berbeda turnamen serta peraturan yang diberikan. Selanjutnya, perbedaan gender dan olahraga. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa gender dalam olahraga dibedakan pada kegiatan olahraga yang lebih spesifik, seperti olahraga wushu, sepak bola, bulu tangkis, dan lain sebagainya. Perbedaan ini juga disebabkan karena kemampuan yang dimiliki perempuan dan laki-laki berbeda. Selanjutnya, permasalahan gender di olahraga dan memunculkan penyetaraan gender. Perbedaan gender juga dapat menimbulkan berbagai masalah dan juga perbedaan mengenai posisi laki-laki dan juga perempuan. Akan tetapi lebih banyak timbul permasalahan mengenai gender perempuan di olahraga. Karena perempuan lebih rapuh apabila lebih lemah kemampuan fisiknya untuk melakukan olahraga yang dilakukan oleh kalangan laki-laki. Wanita dengan olahraga. Dalam penjelasan-penjelasan yang sebelumnya banyak menyinggung mengenai perempuan dalam olahraga. Hal tersebut dikarenakan olahraga masih dipandang tidak mampu dilakukan oleh perempuan karena kemampuan fisik perempuan sedikit lemah dibandingkan laki-laki. Status perempuan berolahraga memang masih menempati porsi lebih rendah dari kaum pria. Anekdotnya bisa dikatakan karena wanita kalah start. Semenjak zaman Yunani dan Romawi sebagai perintis olahraga yang modern, wanita belum memperoleh kesempatan yang luas dibandingkan pria. Bahkan dilarangnya berpartisipasi meski sebenarnya telah memiliki kemampuan yang sama dengan pria. Dari beberapa mitolog Artemis dan Athena Theseus Hippolyta. Hubungan olahraga dengan menstruasi dan kehamilan, yaitu terdapatnya berbagai pengaruh yang didapatkan dan berolahraga terhadap siklus menstruasi pada wanita. Pada dasarnya melakukan aktivitas fisik fisik saat menstruasi lebih bermanfaat daripada tidak berolahraga sama sekali. Olahraga bisa mengurangi rasa kram, pada daerah tubuh atau dismenor yang sering dialami oleh wanita ketika hari pertama datang bulan. Selain itu, latihan yang intens selama menstruasi akan memperlancar sirkulasi darah sehingga
mengurangi rasa sakit kepala, dan nyeri akibat kekurangan darah. Bahkan olahraga membantu kita mengendalikan nafsu makan. Berbagai bentuk olahraga berpengaruh terhadap menstruasi sebagai berikut. Yang A, terlalu sedikit olahraga. Yang B, fitness dengan intensitas sedang. Yang C, terlalu banyak olahraga. Next. Terlalu sedikit olahraga. Jika Anda termasuk wanita yang jarang sedikit berolahraga, biasanya siklus menstruasi akan terasa panjang dan cukup menyakitkan. Untuk itu, buatlah latihan rutin secara bertahap, terutama ketika sedang menstruasi. Mulai dari olahraga ringan seperti jalan cepat atau lari-lari kecil. Melakukan pekerjaan rumah tangga seperti menyapu, mengepel, atau mencuci baju. Juga merupakan bentuk olahraga kecil yang cukup bermanfaat, membuat tubuh aktif bergerak. Fitness dengan intensitas sedang. Wanita yang tingkat latihannya termasuk moderate fitness, umumnya siklus menstruasi berjalan normal. Anda bisa tambahkan variasi latihan selama 45 menit sampai 1 jam setiap sesinya, seperti latihan kardiovaskuler, pilates, tari, yoga, atau stretching. Terlalu banyak olahraga. Wanita yang berolahraga terlalu sering biasanya siklus menstruasinya tertunda, apalagi jika tidak diikuti dengan asupan nutrisi yang cukup. Ketika kadar lemak dalam tubuh di bawah 20%, siklus menstruasi Anda menjadi tidak teratur. Kesimpulan, kesehatan merupakan hak setiap manusia, baik laki-laki maupun wanita. Berhak untuk mendapatkan kesehatan. Salah satu caranya yaitu untuk memelihara kesehatan, yakni dengan berolahraga. Itu artinya laki-laki maupun wanita memiliki hak yang sama untuk melakukan olahraga. Terdapat perbedaan fisik antara wanita dan pria tampak jelas pada aspek anatomi, tetapi pada aspek fisiologis perbedaannya tidak tampak jelas. Maka dari itu, olahraga pria sekarang banyak digemari oleh kaum wanita, sampai olahraga ekstrim yang dilakukan oleh pria ternyata kaum wanita ini juga tidak mau kalah terhadap pria. Olahraga juga dapat dilakukan oleh wanita yang sedang mengalami menstruasi, hamil, maupun lanjut usia. Sekian dari kelompok 3 dalam presentasi PPT. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.